cek 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 nih nih cek 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 jadi cek cek cek. Jemaat yang terkasih, kami persilakan jemaat untuk silakan duduk dulu. Kami persilakan jemaat untuk duduk, mengambil waktu beberapa menit untuk cek 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 satu cek 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 Cek, 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 cek. cek cek
cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek 1 2 cek cek cek
jalan ya tok lanjut. Aduh, Nggak usah. Nah, itu satu lagi buat siapa, Kak? Kak, kasihan deh. Kan buat siapa panitia. satu lagi, Kak? Itu buat siapa satu lagi? Aman, Kak? Latihan jangan lupa. Siap. Aku yang sterilnya dari masalah itu kan.
cek. Kami tidak ada transportasi dia sangat tidak konsisten dengan saya. Si trik akordeon. Saya latihan kan udah jadi Pak. Itu kan belum ada dengan keyboard ya. Jadi kita beli alat band yang murah-murah, saya harus nonton gitu, saya agak dekat di FDI data gitu, 300.000 dan nanti kalau Paskah gitu kan jadi bisa tenang kali latihan ya, dan acara Paskah mereka nanti. Kayaknya di sini dong. Yang dulu ya. Ini jangan di sini ah. Tapi kalau untuk jazz apa ya pakai seperti papan expert kan. Karena tergantung kondisi jazz kan jazz akustik sih dia sama room juga Pak. Kayak ini juga kalau main sama band nggak kedengaran. Big band sana sini tadi. Yes. Bapak ada suara akustik juga. Still sound like
Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di gereja ini, juga yang ada di rumah yang mengikuti ibadah pemberangkatan jenazah Inang Aida Marisitua Simanjuntak melalui live streaming di YouTube HKBP Kernolong. Pada saat ini kita akan memulai pemberangkatan jenazah Inang Aida Marisitua Simanjuntak. Prosesi pemberangkatan jenazah akan memasuki ruang ibadah. Kepada seluruh jemaat kami undang untuk berdiri. Kepada seluruh jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 259 ayat 1 dan 3. Hai marilah jiwaku. Hai marilah jiwaku ke surga yang bakal, hatimu selalu sanggup selamat di dunia. Di sana bertempatku, di sana bahagiamu, senanglah hatimu, ke surga kamu. Bapakku yang di surga, yang murah hatinya, jiwaku dilihatnya agar bahagia. Diberikannya cobaan bagi orang percaya, bahagia selamanya, ke surga segera. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Allah Bapa, sebab Engkau memelihara hidup kami, membimbing dan menyambut kami di dalam gerejamu ini untuk beribadah. Gerejamu HKBP Kernolong akan melayankan ibadah penghiburan bagi keluarga Swanson dan Simanjuntak, dan doa pemberangkatan bagi yang Engkau kasihi, ibu kami, Ibu Aida Marisitua Boru Simanjuntak, istri dari Bapak Clyde Geoffrey Swanson, yang telah wafat pada hari Kamis 8 September tahun 2022 yang lalu di Singapura, tutup umur 73 tahun, 8 bulan 20 hari. Tuhan, kami sangat mensyukuri pelayanan-pelayanan ibunda kami di tengah-tengah jemaat-Mu semasa bakti hidupnya, memberi banyak bimbingan penghayatan bermazmur, bernyanyi untuk memuliakan Tuhan dan membangun iman jemaat-Mu. Ya Allah Bapa, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal, dan Engkau menganugerahkan pengampunan dosa dan kehidupan kekal bagi kami di dalam pengorbanan dan kemenangan anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami percaya bahwa ibunda kami ini adalah pewaris keselamatan itu karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus yang dilayaninya semasa pengabdian hidupnya. Berkatilah ibadah penghiburan dan doa pemberangkatan yang dilaksanakan gerejamu, dilayankan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Robert Sontar Pandiangan, sehingga segenap keluarga Swanson dan Simanjuntak beroleh penghiburan yang abadi dari kasih Tuhan yang kekal itu.
Selesai ibadah di gereja ini, kami sekaliannya akan berangkat ke pemakaman di San Diego Hills, Karawang, untuk melaksanakan ibadah pemakaman. Pelihara kami dalam perjalanan pergi dan pulang untuk keselamatan kami sekaliannya. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan Allah Bapa kami, berikanlah pengampunan dosa bagi kami, terpujilah nama-Mu, ya Allah Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selanjutnya, kesaksian pujian pertama dari Bapak Herlan, Kuta Barat, Saitiopma Tangaku. Kami persilahkan. Dear Amang Boru, Sahala, Matthew, Karina, Sonia, how are you doing? Hold it up, all the families. Aida was a truly God blessing for my life, personally, not just for my almost entire singing career, but for the greatest 3 treasures that I have back at my home. My son and daughter, Joel and Glenda, and my wife, Melva. Kak Aida is the one who encouraged, quote unquote, me and Melva to go out for dating. And here we are. Well, other than an excellent vocal coach, a great conductor, an excellent choir judges, a fun friend, I think she is also a quite good matchmaker. So thank you, Kak. Mau lihat nakodang hasian. Anyway, I will sing this Batak song, Saitiopma Tangaku, one of her most favorite hymn. Lord, take my hand and guide me upon my way. I know you are beside me till my last day. I believe she always calmly singing this as she is slowly ascending to heaven till her last day. And I believe she is now looking at us here, smiling, free from pain. And anyway, I will sing this. Kak Aida, sorry kalau nanti kalau nyanyinya agak geter-geter, nahan nangis. Saitiopma Tangaku, Saitogu Aimatos Hasaku Ramotian Dangon Ombau Mardalan Sasaran Sayomaletu
tiup matangaku saya keluar baik susah dongani Pabulus malangkaku tu surgai homa pasangopaku top tong disi Pabulus malakaku tu sargai Selanjutnya kata sambutan dari keluarga, pembacaan riwayat hidup dan riwayat pelayanan Inang Aida Marisitua Simanjuntak oleh Sahala Svensson dan Sonia Simanjuntak. Kami persilahkan. We are here to honor the passing of Aida Marisitua Simanjuntak Svensson, our beloved mother, wife, grandmother, sister, aunt, teacher, mentor, and friend. I will refer to her as Mama, as she's my mother. And for some of you here, you may also have seen her as a Mama. Mama was born December 19, 1948, daughter of renowned composer Alfred Simanjuntak and Damarisi Tonga, my opungs. And last Thursday in Singapore on the 8th of December, Mama departed us comfortably and peacefully at 7:45 a.m. Incidentally, this was on the same day, the same birthday as my late grandfather, Opung Alfred Simanjuntak. She was on this earth for 73 years, 8 months, and 20 days. As a sister in the Simanjuntak family, Mama was the eldest. 2 brothers, Tulang Toga, and sister Ajutea and Tulang Jan.
and she was a loving daughter to Opumboru Alida Solomon. Mama married Jeffrey Swenson, my father, in 1977, 45 years ago. She's mother to Sahala, Matthew, Karina, Heather, and Paul. She's a grandmother to Hildy, Atlas, Skylar, Micah, Jessica, Jordan, and Cassidy. Mama's a great-grandmother to Liam and Winnie. For education, Mama attended Westminster Choir College in Princeton, USA. And in fact, in the past year, she was named among one of the 6 outstanding graduates in her class for lifetime achievements. She was a founder and conductor of the internationally awarded Indonesia Children and Youth Choir Cordana, and founder of Twilight Chorus, part of Twilight Orchestra with ADMS. She was the artistic director of Nusantara Symphony Orchestra, and she was instrumental through many other organizations, including council member for the World Choir Games for Indonesia, member of the Advisory to World Choir Council, chairman of the National Foundation for the Development of Choral Music in Indonesia, member of advisory of the Indonesian Foundation of Church Music, Yamugar, member of the Committee Asia Pacific Choral Symposium, artistic director of the National Christian Student Choir Competition in Indonesia, and other choir competitions. She was a founder of Asia Choral Association and was featured in the World Who is Who in choral music. Through her lifetime of dedication, Mama was the strongest female icon for choir education in Indonesia and brought incredible impact to choirs, educators, and church music. In the world of music, the world has lost a treasure. I'd like to finish my contribution today with something that touched me in Mama's final weeks. While her health declined, many of Mama's family and close friends reached out to us. They shared stories, memories, and told us how they thought of her. What struck me were the stories they shared. I was expecting to hear stories of joy, celebration, humor, achievements, the good times. But what I heard was something different. For those who were sick, she never left their side. She made sure their needs were met. She called to check on them, sometimes too often. For those who made life mistakes and disappointed everyone around them, she was also by their side and raised them up to higher standards, tried to make them a better person. For those who found themselves without a job, she helped provide opportunities. For those going through divorces, she gave consolation and hope to them and their children. For those who found themselves in a dark place mentally, depression, loneliness, she was someone they could confide in and trust. And for those who became disabled, unable to walk or talk, she helped them stay alive, stay healthy, and involved everyone around them. And for those in final months or weeks of life, her brother, her father, her sister, and many others, she was there constantly, day and night, comforted them, and made sure they were cared for, as well as the grieving family. Distress, tragedy, sickness, misfortune, misery, death. These were the strongest memories that loved ones shared about Mama. She showed up at their door, held their hand, fed them, provided shelter, prayed for them, prayed with them, and she sang to them, especially with those who lacked a voice. Generous, strong, loving, sacrificing, and tireless. This is what people cherished about her. And I know, despite her incredible global impact and achievement,
she kept these precious memories close to her till the very end. I'd like to finish here with gratitude. Gratitude. Thank you to all the loved ones who gave this gift back to her and cared for her day and night in her final time as her health declined. And thank you to all of you today who give back love and honor her by being here in this moment. Through this despair and loss, we can give back our love just as she did for us. Kita berkumpul hari ini untuk menghormati kepergian dari Aida Mari Situa Simanjuntak Swensen, ibu kita, istri, opung boru, kakak, tante, guru, pendidik, dan sahabat. Saya memanggilnya sebagai Namboru, dan beliau adalah sosok tante yang bagi saya sudah seperti ibu sendiri. Dan dalam banyak hal, beliau juga adalah ibu bagi banyak orang. Namboru lahir pada tanggal 19 Desember 1948 sebagai putri sulung dari komposer nasional Indonesia, almarhum Alfred Simanjuntak dan almarhum Damaris Silitonga, yang kemudian menjadi putri dari Opung Boru Alida Salomo. Pada hari Kamis kemarin, tanggal 8 September 2022, Namboru meninggalkan kita semua dengan tenang dan damai pada pukul 7.45 waktu Singapura. Dan pada tanggal yang sama juga adalah hari kelahiran dari almarhum Opung Laki. Namboru meninggal pada usia 73 tahun, 8 bulan dan 20 hari. Sebagai kakak, Namboru memiliki adik-adik, Papa Tua Toga yang ada di sini, almarhum Namboru Thea dan almarhum papa saya, Papa John. Namboru menikah dengan Jeffrey Swensen pada tahun 1977, 45 tahun yang lalu. Ibu dari Sahala, Matthew, Karina, Paul, and Heather. Memiliki cucu Hildy, Atlas, Skylar, Micah, Jessica, Jordan, dan Cassidy. Memiliki cicit, Liam, dan Winnie. Dalam pendidikannya, Namboru adalah alumni Westminster Choir College di Princeton, Amerika. Bahkan dalam 1 tahun terakhir, Namboru dinobatkan sebagai salah satu dari 6 lulusan berprestasi di kelasnya untuk menerima penghargaan dedikasi seumur hidup. Namboru adalah pendiri dan pengaba dari paduan suara anak dan remaja Indonesia Cordana yang sudah banyak dikenal dunia. Pendiri dari Twilight Chorus yang adalah bagian dari Twilight Orchestra bersama Bapak Adi MS. Direktur artistik dari Nusantara Symphony Orchestra bersama Ibu Miranda Gultom. Namboru juga banyak aktif dan dipercayakan dalam berbagai organisasi. Sebagai anggota Dewan World Choir Games untuk Indonesia, anggota dari Dewan Penasehat World Choir Council, Ketua dari Yayasan Nasional untuk Pengembangan Paduan Suara dan Musik Gereja di Indonesia (LPPN), anggota dari Dewan Penasehat Yayasan Musik Gereja (YAMUGER), anggota dari pengurus
Asian Pacific Choral Symposium, International Federation Choral Music, Direktur Artistik dari Pesparawi Mahasiswa Nasional dan Pesparawi Nasional Indonesia, serta banyak kompetisi paduan suara nasional maupun internasional. Namboru juga pendiri dari Asia Choral Association. Serta Namboru juga dipercaya sebagai perwakilan yang tampil pada liputan World Who is Who in Choral Music. Atas segala dedikasi yang diberikan semasa hidupnya, Namboru dapat disebut sebagai sosok kuat perempuan dalam pendidikan paduan suara di Indonesia yang memberikan dampak luar biasa bagi perkembangan dunia paduan suara, pendidikan, dan musik gereja. Indonesia dan dunia jelas kehilangan permata yang sangat berharga. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dengan sesuatu yang menyentuh saya di minggu terakhir Namboru. Banyak keluarga dari Namboru, juga sahabat dan teman dekat memberikan dukungan dan doa ketika kondisinya mulai menurun. Mereka membagikan begitu banyak kesan dan kenangan terbaik bersama Namboru. Yang mengejutkan saya adalah cerita yang mereka bagikan. Di saat saya berpikir akan mendengarkan cerita tentang kebahagiaan, selebrasi atau perayaan, humor maupun prestasi-prestasi dan momen yang diceritakan justru yang berbeda. Bagi mereka yang sakit, Namboru selalu memberikan perhatian, memastikan mereka mendapatkan perawatan yang baik. Tidak jarang Namboru selalu menelpon mereka, bahkan amat sering. Bagi mereka yang pernah membuat kesalahan dalam hidup dan dikecewakan oleh banyak keadaan di sekitar mereka, Namboru selalu mendampingi mereka, bahkan memberikan semangat untuk lebih melihat makna kehidupan dan menjadikan mereka orang yang lebih baik. Untuk mereka yang tidak memiliki pekerjaan, Namboru selalu mengusahakan untuk memberikan kesempatan. Untuk mereka yang melalui masalah dalam pernikahan, Namboru memberikan mereka pengharapan melalui saran-saran yang diberikan. Untuk mereka yang merasa dalam kondisi stres maupun depresi, Namboru adalah orang yang dapat diandalkan dan dipercaya untuk berbagi cerita. Untuk mereka yang disabilitas, Namboru berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memfasilitasi mereka. Dan untuk mereka yang ada menjelang di hari-hari akhir hidupnya, adik laki-lakinya, ayahnya, adik perempuannya, dan beberapa orang lain, Namboru selalu konsisten ada siang dan malam untuk menenangkan mereka, memastikan mereka mendapatkan perawatan dan perhatian yang baik. Tekanan, tragedi, kesedihan, kemalangan, kesengsaraan, penyakit, dan kematian. Ini adalah kesan yang paling kuat dan membekas tentang Namboru. Namboru selalu hadir untuk mereka, mendampingi mereka, menggandeng tangan mereka, mencukupi mereka, menyediakan keperluannya, bernyanyi untuk mereka dan bersama mereka, serta berdoa untuk mereka dan bersama mereka. Dermawan, kuat, penyayang, rela berkorban, setia, dan berdedikasi. Ini adalah kenangan manis yang disimpan dalam hati banyak orang. Dan saya tahu, terlepas dari apapun prestasi dan penghargaan yang diterima Namboru, ini adalah sikap yang terus Namboru tunjukkan sampai di hari terakhirnya. Saya akan mengakhiri ini dengan ungkapan syukur. Terima kasih kepada semua yang mengasihi Namboru, yang telah hadir di sini, yang memberikan perhatian kembali untuknya, yang tulus memperhatikan Namboru siang dan malam. Khususnya ketika kondisi kesehatan Namboru mulai menurun.
Terima kasih karena boleh bersama dengan kami untuk mengenang dan menghormati Namboru. Hari ini kita bersama dalam keadaan berduka. Tapi biarlah hari ini juga menjadi momentum untuk kita kembali kuat melangkah dan mengenang Namboru dengan senyuman. Selanjutnya, kesaksian pujian kedua dari keluarga dan paduan suara anak Indonesia, Husombaho Tuhan. Cek. Husombaho Tuhan adalah salah satu lagu kesukaan Namboru yang khususnya semasa kemarin Namboru dalam kondisi lemah tubuh, kami keluarga sering sekali mengulang lagu ini. Biarlah ini boleh menjadi persembahan kami untuk Namboru.
Agustus hari Rabu siang, tiba-tiba kita baca status Sonya, jadi semua aktivitas langsung terhenti saat itu, dimanapun juga kita berada. Kami tertegun, semua perasaan berkecamuk, bercampur aduk. Hanya satu pikiran dan pertanyaan di dalam hati kami. Ada apa? Ingin sekali rasanya bisa banyak bertanya dan datang langsung bertemu Tante Aida. Walau sudah lama kita tidak bertemu dengan Tante Aida karena masing-masing tenggelam dengan berbagai kesibukan dan aktivitas. Namun kerinduan untuk berkumpul dan bernyanyi bersama seperti masa kecil dulu tidak pernah padam. Ibu Aida telah menanamkan rasa kecintaan bermusik melalui nyanyian di hati kami. Bahkan bukan hanya pada kami di PSAI, Kordana, NSO, bahkan semua anak-anak Indonesia di sekolah-sekolah di berbagai pelosok daerah. Masih ingat selalu impian Bu Aida, yaitu ingin sekali membuat semua anak di Indonesia bisa bernyanyi. Tanpa kenal lelah, Tante Aida mengajar sampai ke pelosok-pelosok daerah dan mencetak begitu banyak guru-guru paduan suara. Bagi kami, Ibu Aida bukan sekedar guru bernyanyi, namun juga sebagai ibu, kakak, dan teman. Dan kami tumbuh sejak kecil bersama di bawah bimbingan Ibu Aida. Sosok Bu Aida begitu melekat dan berpengaruh dalam kehidupan kami, anak-anak PSAI dan Kordana. Seseorang yang memiliki karakter yang sangat kuat, mandiri, pantang menyerah. Rasanya kami semua sepakat bahwa Bu Aida turut membentuk pribadi kami menjadi pribadi yang kuat, kokoh, mandiri dan berjiwa seni, namun selalu takut akan Tuhan. Ora et labora mungkin ungkapan yang tepat menggambarkan perjuangan Bu Aida membentuk PSAI, dimulai dari impian, dibarengi dengan tekad dan doa yang tak putus-putus. Tentu support dari Opung yang selalu mengawal setiap perjuangan dalam langkah PSAI. Masih melekat ingatan kami bagaimana awal Ibu Aida membentuk PSAI di tahun 1992. Pada saat itu Ibu Aida dipercaya untuk mencari anak-anak untuk mewakili Indonesia di Asian Festival of Children Choir di Manila. Bu Aida berkeliling ke beberapa kelompok paduan suara, melakukan audisi, melatih, dan akhirnya lahirlah paduan suara anak Indonesia di Indonesian Children's Choir, dan berhasil meraih peringkat pertama pada ajang tersebut. Selepas dari Manila, kerinduan Bu Aida untuk meneruskan paduan suara itu tetap dilaksanakan. PSAI tetap berlatih, kita mulai latihan dari jalan kimia, pindah ke STT Reklamasi, pernah juga kita latihan di beberapa gereja, sampai akhirnya PSAI memiliki gedung latihan sendiri yaitu di Duta Mas Fatmawati. Berlatih bernyanyi hanya itulah yang kita lakukan tanpa putus asa. Dari satu pentas dan pelayanan ke pentas-pentas dan pelayanan-pelayanan berikutnya. Sampai akhirnya PSAI bisa mengharumkan nama Indonesia di seluruh ajang paduan suara di seluruh mancanegara. Begitu banyak pengalaman yang kami dapatkan dari PSAI. Tidak hanya pengalaman bernyanyi, namun persaudaraan yang terbentuk di antara kami begitu erat. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya kami bisa memiliki pengalaman pergi ke luar negeri untuk bernyanyi. Lakukan perjalanan panjang bersama. Tertawa, menangis, bertengkar sebentar, itu semua kita lalui bersama-sama bertahun-tahun lamanya, menjadikan kita sebagai keluarga besar. Terima kasih Bu Aida atas semuanya itu, kesempatan, pelajaran, dan teladan. Perjuangan Bu Aida dalam memajukan musik paduan suara di Indonesia telah begitu banyak membuahkan hasil. Hampir seluruh guru paduan suara terbaik di Indonesia adalah murid-murid Bu Aida. You are a mother of so many children. Saat ini,
kami telah menjadi dewasa. Namun sama seperti awal pertama kali kami mengenalmu, Namboru masih tetap menjadi sosok idola dan panutan bagi kami semua. Untuk bekerja keras dan menjadi pribadi yang mandiri dan berdedikasi kepada keluarga, pekerjaan, masyarakat, gereja, dan tentunya terlebih kepada Tuhan. You are a very strong woman, and our fond memories of you will forever be. Tante Aida, selamanya kami adalah anak-anakmu. Kau bukan hanya guru, tapi juga ibu buat kami semua. And we promise that we will make your wish come true. We will always sing with all our hearts, the way that you teach us to be. Cahayamu yang membimbing kami sepanjang waktu akan selalu terang bersama kami. Kepada Allahku di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Benarku dipegangkan di gunung tinggi dan samudera, di topan keras ku direkam. Bapa surgawi terus menjaga. Bu Aida, Tante Aida, Kak Aida, Namboru, we love you so much.
Selanjutnya, penyampaian kata-kata penghiburan. Yang pertama dari Ketua Pengurus Yayasan Musik Gereja Yamuger oleh Pendeta Daniel Zakarias. Kami persilahkan. Pak Jeff Swenson sama keluarga dan keluarga besar Simanjuntak. Perkenankan kami saat ini menyampaikan rasa yang ada di dalam hati. Bagi kami Yamuger, tak bisa rasanya menyebut nama Ibu Aida Marisitua Simanjuntak Swenson sambil menyampingkan nama Alfred Simanjuntak. Mereka ibarat mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Memang sang ayahlah yang memulai urusan musik gereja di tanah air ini bersama dengan almarhum I.L. Pohan. Namun sang putri, yaitu Ibu Aida, tidak hidup di bawah bayang-bayang sang ayah. Ia punya jalan sendiri. Ia punya pencapaian sendiri. Ia punya cerita sendiri. Dan ia juga punya prestasi sendiri, baik di negeri sendiri maupun di kalangan antar bangsa. Entah sang putri meminta atau memang karena kehendak yang kuasa, sehingga saat kepergiannya menghadap sang halik, justru jatuh di tanggal kelahiran sang ayah. Apa yang disukai ayahnya, itu juga yang disukai oleh putrinya. Paduan suara dan musik gereja adalah dunia ayahnya. Dunia itu pula lah yang ditekuni dan dijalani putrinya, Aida. Yamuger menjadi saksi apa yang dirintis sang ayah diteruskan oleh sang putri sampai akhir hayatnya. Kedua-duanya mengakhiri hayatnya di tengah-tengah pergumulan dan perjuangan di Yamuger. Sang ayah wafat meninggalkan posisi sebagai pembina Yayasan Musik Gereja. Demikian sang putri yang meneruskannya meninggalkan posisi yang sama saat dipanggil Allah beberapa waktu yang lalu. Tidak salah bila kami dari Yamuger menyebut mereka berdua adalah orang besar. Besar usaha mereka untuk kemajuan musik gereja secara khusus. Besar pengorbanan mereka. Besar pengaruh mereka, dan besar juga kehilangan yang kita semua rasakan. Terutama di dalam komunitas musik, komunitas paduan suara, komunitas musik gereja, baik di dalam maupun di luar negeri. Warisan yang ditinggalkan kedua orang besar ini dalam dunia musik diakui bukan saja memberi pengaruh yang signifikan,
kalau boleh kami gunakan istilah, merasuk ke dalam sumsum tulang yang paling dalam, yang membuat orang terus mencintai musik, secara khusus dalam konteks Yamuger, musik gereja. Atas nama keluarga besar Yamuger, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, Direktur, staf, dan karyawan Yayasan Musik Gereja, kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya yang terkasih Ibu Aida Marisitua Simanjuntak Swensen. Dan perkenankanlah dalam kesempatan yang luar biasa ini, atas nama Yamuger, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar Simanjuntak dan secara khusus keluarga Swensen yang telah mendedikasikan baik sang ayah maupun putrinya untuk bersama-sama berjuang luar biasa puluhan tahun untuk kemajuan musik gereja di Indonesia. Tuhan kiranya memberkati keluarga dan memberi penguatan buat seluruh keluarga. Adu, Ibu Aida. Penyampaian kata-kata penghiburan yang kedua dari pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional LPPN oleh Ibu Levina Nahumuri, kami persilahkan. Kepada suami dari Ibu Aida, anak-anak, cucu dan cicit serta seluruh keluarga besar Simanjuntak. Saya atas nama pimpinan dari LPPN dan Ditjen Bimas Kristen mengucapkan turut berduka cita yang amat dalam. Ibu Aida yang kami kasihi bergabung bersama dengan LPPN serta Ditjen Bimas Kristen mulai tahun 1983. Ada banyak yang Ibu Aida berikan, baik dalam pelaksanaan PES Parawi Nasional, bahkan PES Parawi tingkat daerah. Dan juga ada banyak mimpi yang beliau sampaikan untuk diwujudkan ke depan dalam perjalanan LPPN serta PES Parawi Nasional. Begitu banyak yang kita sudah dengar bersama, apa yang beliau lakukan baik bagi bangsa dan negara ini, khususnya musik gereja paduan suara, bahkan di tingkat internasional nama beliau juga dikenal. Satu hal yang kami rasakan bersama dan menjadi terakhir kami ada bersama dengan Ibu Aida, yaitu kegiatan juri PES Parawi di Parapat. Beliau mempersiapkan segala sesuatunya untuk yang terbaik bagi pelaksanaan PES Parawi Nasional ke-13
di daerah istimewa Yogyakarta. Akhir kata, tidak ada yang dapat kami ungkapkan lebih dalam. Hanya ucapan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberi satu sosok yang memiliki arti bagi musik gereja paduan suara, secara khusus LPPN juga di Jen Dimas Kristen. Kami percaya bahwa banyak tugas yang kami bersama mewujudkan ke depan dari perjalanan pesta paduan suara gerejawi dan juga paduan suara baik di nasional maupun internasional. Biarlah kita bersama mengambil yang terbaik yang Ibu Aida sudah berikan dan kita wujudkan apa yang menjadi cita-cita beliau bagi musik gereja dan paduan suara. Sekian dan terima kasih. Turut berduka cita, Tuhan Yesus saja yang memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar Swensen dan Simanjuntak. Terima kasih. Penyampaian kata-kata penghiburan yang ketiga dari sahabat dan rekan kerja oleh Ibu Miranda Gultom. Jeff, Sahala, Matthew, Karina. It is very hard for me to write these lines because I couldn't find the exact words to express and to describe our relationship and my feelings. Somehow it was just easier for me to sit in the dark, remembering Aida with all her specialty. But I have to say something. Bapak Ibu sekalian, saya mewakili teman Aida yang begitu banyak. Tetapi kami dekat seperti panci dan tutupnya. Setiap kali kita mengerjakan sesuatu yang sama-sama kita cintai, yaitu musik. Saya mulai dekat sama Aida di akhir 99-an, awal 2000. Sewaktu saya juga bertemu dengan teman sekelas ayah saya, Om Alfred Simanjuntak, satu kelas di Hollands Inlandse Kweekschool di Solo pada tahun 13. Immediately, klik. Aida punya begitu banyak passion, begitu banyak mimpi, sometimes beyond our dreams. Sama kayak saya. Waktu saya katakan Aida, saya harus menangani Nusantara Symphony Orchestra yang didirikan oleh Bapak Menteri Luar Negeri Mukhtar Kusuma Atmaja. Tetapi mati cukup lama. Aida langsung bilang, "What do you need from me?" Saya bilang, "Saya perlu orang yang tahu musik, saya cari uang." Kita klik benar. Mimpinya sama, bahwa orkestra kita harus orkestra yang bagus. Kita mulai bekerja seperti orang gila, dengan sesuatu yang belum pernah dilakukan di Indonesia, mencari uang untuk bisa menggaji musician supaya mereka mau latihan. Karena Aida hanya mau itu, saya mau musisi bagus, nggak mau yang tanggung-tanggung. Aida hanya mau bahwa orkestra ini harus bagus.
Dan kita sama-sama men-set agar orkestra ini increasingly rich in repertoire, increasingly more demanding dari musiciansnya, dan mencari uang agar bisa meng-hire, meng-contract konduktor dari luar negeri untuk membantu konduktor Indonesia kita, Ed Van Ness, yang juga ada di sini di belakang, nanti akan main violin, supaya kita bisa menciptakan orkestra yang terbaik. I was so lucky. I was so lucky to meet her. Even when we both were so busy, nggak ada waktu yang dia bilang enggak, kecuali Mir, I cannot make it because I want to take mom ke dokter. Kecuali untuk keluarga. Jeff, Karina, Matthew, dan Sahala waktu itu pasti sangat dicintai. Tapi dia korbanin mereka untuk bantu saya. Jeff, you remember sometimes she worked with me until in the morning at the office. Dan kita nyanyi terus, Husom bawa Tuhan, Isedo ale-aleta, supaya nggak capek. Supaya kita semua bisa girang. Dan orkestra yang begitu besar hanya dibantu beberapa orang. Ada Tina Sirait yang kebetulan di sini, Mini. Hanya 6 orang kita kerja seperti orang gila. To me, Aida is not only a special person in her determination, but to me, Aida tidak tergantikan. NSO revived from its long illness, stillness, to become the only orchestra in Indonesia with regular performances 5 to 6 times a year. Jeff always very loyal, be there, taking video, and more than 100 classical pieces kita mainkan. Attended by more than 500 music goers. Untuk classical music di Indonesia itu jarang. Musik berat bukan musik enteng. Yes, she made it happen. Selain itu yang saya lihat, Aida genuinely love children. Genuinely. Saya pernah sekali kesalahan omong mengenai children and she was very mad at me, tidak mau terima telepon saya 2 minggu. You know Aida, antik sekali. Dia nggak ngomong apa-apa, dia nggak mau terima telepon. Dan dia kerja apa saja. Kami sama-sama bikin Indonesian World Children Choir dengan 1000 penyanyi anak-anak di JCC, dihadiri oleh Vice President Megawati. Semuanya orang pikir mimpi karena biayanya 2 miliar. We end up punya uang 4 miliar sampai bisa beli kantor. Hanya Aida yang bisa bantu saya bikin begitu. Hanya Aida, orang selamatin saya selalu bilang selamatin Aida. Say thanks to Aida. Cintanya pada keluarga tidak terkira. Pada waktu Om Alfred ulang tahun 90 tahun, dia datang ke saya, Mir, Papa 90 tahun mau dong bikin orkestra. I can never say no to her because she's always have a way to convince me that it can be done, yeah. And it was done beautifully, and she thanked me for everything. I thank her for being such a doted, loyal daughter. Ibu bapak sekalian, saya mau sedikit cerita mengenai Aida yang begitu besar kecintanya pada musik sampai kita bisa membawa orkestra kita ke Jepang. Main bukan di pinggir jalan tapi di Symphony Hall, di Osaka dan di Tokyo. They go on and on, work very hard, and her authenticity and love for music, Jeff, I think were the guiding force for all of us to work till the morning light. Nyanyi, humming, berantem, baikan lagi, you know Aida, keras kepala.
But love as much as you breathe, love as long as you can live. Dia selalu bilang gitu. Pokoknya ketawa aja deh, kapan aja. Clearly, Aida is a gift to the world of choir and music, not only in Indonesia but also across the world. Kita tadi sudah dengar dia dapat Lifetime Awards dari university yang begitu prestigious di Amerika. She is also very humble. Tidak pernah mau disebut namanya. Bahkan kalau perlu setiap itu supaya menghemat, udah Mir, saya yang menjadi voice over di belakang. Tidak mau kelihatan, tidak mau sombong, padahal she is the driving force behind it. She always said that I was the driving force. Saya bilang enggak, kalau musik saya nggak ngerti, saya ikut kamu. Tapi uang saya cari. So personally for me, she was a person, a beautiful one, who was very lively, glowing from the inside, but also at the same time sometimes her radiant face come mysteriously, selectively introvert. Nggak tahu apa, tahu-tahu dia nggak mau ngomong. Ya, kita nggak ngerti dia lagi suka apa nggak suka. But always to the better. That's why, Jeff, I was so shocked when I learned that she had pancreatic cancer, because just 3 weeks before, I unintentionally sent a flower arrangement that I sent to a friend of mine who is also a friend of Aida, who is also working for NSO, who suffers from kanker empedu. So Aida asked me many times, sakit apa? Sakit apa? Somehow I didn't want to tell her, without knowing that she was actually having the same disease. Until she said, this is her last words to me. Don't worry, Miranda, Minnie called me. Minnie is the name. We shared our feelings. God is our rock and salvation, and you have nothing to fear. She sounded strong and calm, and will keep her in my prayers. Then she said, but Miranda, life is full of surprises. We don't know what tomorrow holds for us. So imagine, Jeff, how shocked I was when 2 weeks later I knew that she suffered the same disease. Bahkan bapak-bapak yang muger, saya diajak Aida untuk jadi anggota Dewan Pembina juga. Tanggal 5 Agustus dia sudah sakit. Yang muger mungkin belum tahu dia sudah sakit. Dia masih WA saya begini, Miranda, yang muger mencari anggota pengurus bagian keuangan, please help. Please help. She just wanna help people. Nggak mikirin dirinya yang lagi sakit. When I sent her messages, her response sometimes is so clear. Hi Mir, I'm ready whenever our Father in heaven call me home. We all will meet again in our Father house. I'm now doing my errands and beresin dokumen, and I'm returning to US for more chemo. Lost my hair, wearing a wig, malah jadi keren with all the emojis. Yeah, that's Aida. She fought cancer so beautifully. There are no words to express many more beautiful things about her. But I know she's in a better place now, without illness, without pain, though I still miss her terribly. And I can imagine how all of you will miss her. Her departure is a big loss to everyone who have been engaged with her, because she was only brought positive energy whenever and wherever she is around. Only. And today I'm standing in front of you, Jeff, all the loving family of Aida. You should be proud of her.
I'm reading these words with deep sadness in my heart, but I'm trying to make you all feel honored and special for knowing the amazing person she is. And I hope that will comfort you, my dear Jeff and kids. Aida, I must thank you for having such an impact on the things we both love in life, and making it rich with your skills and experience and your network and everything. You are so passionate. You only say that the sky is the limit, so I choose to believe that you just went to research it for me, Aida. Have a great journey, my friend. Thank you. Selanjutnya penyampaian kata-kata penghiburan yang keempat dari Majelis Gereja HKBP Kernolong oleh Amang Sintua Jimer Martohap Huta Galung, kami persilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara terkasih, keluarga Simajuntak, keluarga Silitonga yang ada di gereja ini, secara khusus keluarga Simajuntak dari anak-anak di sini dan keluarga Swensen. Kami dari gereja HKBP Kernolong, majelis dan seluruh jemaat, pada hari ini kita melihat bagaimana kakak Aida, kami selalu sebut di Kernolong kakak, tidak pernah manggil ibu. Kakak Aida yang sudah ada di tempat ini. Perlu sedikit kami sampaikan, kami sungguh sangat luar biasa. Pada hari ini HKBP Kernolong harus memberangkatkan Kak Aida dari gereja ini. Tahun 83 saya pertama sekali ketemu dan singgah di gereja ini. Guru saya yang paling pertama itu adalah Amang Alfred Simajuntak. Waktu itu kakak ini masih di Amerika. Setelah itu kami banyak berguru. Guru pertama saya itu Amang Alfred. Kedua, setelah kakak ini selesai dari Amerika dengan Swensen, kita masih sering ngobrol di Gunung Sahari. Sahala dan sini masih kecil-kecil waktu itu. Masih ingat Gunung Sahari toh? Ya, kita sering setiap akhir tahun baru dari gereja Kernolong ke rumah Amang Alfred. Kita selalu tahun baru di situ. Dan setelah itu Kak Aida ini balik dari Amerika. Pertama sekali yang disinggahi adalah HKBP Kernolong. Disinilah dia mulai pertama sekali membangun, mendedikasikan dirinya untuk musik, karena memang dia latar belakang dari sana musik dan paduan suara. Terakhir kami tahun 87-an itu dibentuklah di gereja Kernolong itu paduan suara Marturia, dan masih banyak anggota kami di sini sekarang yang senior-senior. Setelah itu kakak ini mulailah melanglang buana. Bukan lagi di gereja Kernolong, tetapi seluruh gereja Indonesia. Bukan lagi gereja Indonesia, sampai ke seluruh dunia. Kami merasa dari HKBP Kernolong, kami memberangkatkan kakak ini untuk mendedikasikan musiknya ke seluruh dunia. Dan pada saat ini HKBP Kernolong akan memberangkatkan kakak ini menuju Bapaknya di sorga. Dimulai dari Kernolong dan diakhiri di Kernolong.
Ini hal yang luar biasa karena memang kami sering walaupun beliau sudah kemana-mana, kami selalu ada kontak. 2014 terakhir kami ada Pesparawi, masih bahkan jubileum 100 tahun HKBP Kernolong, beliau masih memberikan donasi. Dia masih mengingat walaupun dia bukan jemaat sini. Nah, yang kami sampaikan adalah cerita indah ini semua. Rasul Paulus berkata di 2 Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan. Aku ada di garis akhir dan aku memelihara iman. Itulah perkataan kakak ini kepada keluarga, kepada Swensen. Sudah pergi dia. Dan saya sudah berakhir. Musik itu sudah tidak ada lagi buat saya. Paduan suara, PSI sudah tidak ada. Yamuger sudah tidak ada. Saya akan bersama Bapa di surga bernyanyi terus. Karena Mang Alfred selalu berkata, siapa yang ada di surga? Dirihen dan para penyanyi. Beliau ada di sana. Dia sudah senang. Yang terakhir adalah bagaimana generasi penerus ini meneruskan kembali apa misi, visi dan misi dari kakak ini, baik di Yamuger, di PSI dan di tempat-tempat yang lain. Akhirnya kami harus jujur mengatakan sangat bangga sekali. Bapak Alfred pun kami berangkatkan dari gereja ini, dan kakak Aida ini juga kami berangkatkan dari gereja ini. Kami sangat senang waktu kakak ini dikatakan sakit, masih sakit. Kami sudah kontak dengan keluarga, Jonathan, Sonia, sama Inang Hera. Kami sudah kontak apapun segala permasalahannya, bahwa HKBP akan melakukan ibadah yang terbaik untuk Kak Aida dan keluarga. Oleh karena itu kami atas nama Majelis HKBP Kernolong, mohon maaf kalau ada yang kurang lebih dalam penerimaan dan pelayanan kami, servis kami dari gereja ini. Inilah gereja Kernolong HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, HKBP Kernolong sekarang berumur 103 tahun. Kami majelis dan seluruh jemaat HKBP Kernolong mengucapkan turut berduka cita atas kepergian kakak. Biarlah dia sudah bersama dengan Bapa di surga dan keluarga melanjutkan segala misi, visi dan rencana-rencananya ke hari yang akan datang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 474 ayat 1 dan 4. Ikon Yesus do dongaku. Ramon Yesus, my
Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya." Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau telah menyerahkan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dalam maut karena segala dosa kami, dan Engkau telah membangkitkan Dia dari antara orang mati agar kami memperoleh kebenaran dan hidup. Kasihanilah kami, tuntun dan hiburkanlah kami, supaya kami tidak putus asa, walaupun saudara kami ini telah Engkau panggil. Teguhkanlah iman kami, dan tabahkanlah hati kami untuk tekun berpengharapan hidup yang kekal, supaya kami tidak meratap seperti orang fasik yang tidak berpengharapan. Arahkanlah hati kami kepadamu, sebab hanya Engkau penghibur dan harapan kami. Kepadamu kami berserah sampai akhir hidup kami. Amin. Kesaksian pujian dari Paduan Suara Anak Indonesia.
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari berbagai asal, tapi yang pasti ada kaitan dengan Ibu Aida Marisitua Swenson Boru Simajuntak, dan tentunya untuk keluarga Pak Swenson, keluarga Simajuntak, keluarga Silitonga. Pertama-tama kami mau menyampaikan bahwa semua HKBP Kernolong setelah mendapat kabar pemberitahuan masih sakit, tapi diberitahukan kalau Tuhan mengatakan bahwa ini hari terakhir dia akan diberangkatkan dari HKBP Kernolong. Saya informasikan ke majelis jemaat mengatakan semua kita akan layani dengan baik, karena itu adalah kehormatan untuk kita. Kemudian kami juga berharap, tadinya pimpinan HKBP di distrik 8 DKI Jakarta, Preses Pendeta Bernard Manik, kita minta untuk memimpin ibadah ini. Beliau senang dan dia bertanya, siapa Aida di HKBP? Saya katakan di HKBP Kernolong. Saya katakan kalau di Kernolong beliau adalah anggota kehormatan HKBP Kernolong. Dia katakan, kapan? Tadinya Sabtu terjadwal, tapi berubah menjadi Senin. Tapi ternyata Senin tidak bisa beliau karena hari ini rapat preses di PA Raja Tarutung. Tapi jika tidak salah, beliau menyampaikan salam melalui papan bunga, tapi sekaligus melalui saya juga mengatakan bahwa preses HKBP Distrik 8 DKI juga bersama dengan semua pelayan HKBP di Jakarta ini menyampaikan turut berduka cita untuk keluarga semuanya. Bapak, Ibu, Saudara, jika saya tidak salah, perasaan saya hampir sama dengan perasaan Bapak Ibu. Ketika paduan suara ataupun solis menyanyi tadi beda dengan kebiasaan menyampaikan, melantunkan lagu. Perasaan saya seperti tidak dalam dunia ini lagi. Itu adalah sebutan yang biasa bagi kami mengatakan bahwa beda, ada nilai yang lain. Dan kalau orang tua saya dan kakek saya mengatakan seperti di sorga dengan nyanyian itu, sedemikian perasaan saya, apalagi dengan paduan suara anak Indonesia. Dan tadi saya tanya, apakah saya tidak salah lihat? Saya bilang, ada yang pakai pakaian yang tidak biasa kalau kita lihat di kalangan Kristiani. Tapi benar, paduan suara anak Indonesia memang bukan hanya anak Kristen. Terima kasih, Ibu. Tapi dari beberapa kepercayaan, iman, sedemikian rupa. Lalu terbayang memang seperti di sorga. Karena di sorga itu tentunya nanti yang tampak adalah pujian, yang tampak adalah kemuliaan, yang kita rasakan adalah sukacita di sana. Penulis kitab Wahyu, Yohanes, kitab terakhir dalam Alkitab, terutama di pasal 5, dia mendengar suara pujian di sorga dari berbagai kaum,
menyanyikan nyanyian baru. Dan nyanyian baru itu memberikan semangat bagi Yohanes. Tapi bukan hanya kepada Yohanes, dia beritahukan itu ada nyanyian baru di sorga, nyanyian surgawi sedemikian rupa itu akan memberikan suatu semangat kepada kita di tengah dunia dalam penderitaan yang kita hadapi. Dan ingat, walaupun ada penderitaan sekarang di tengah dunia ini, tetapi kita akan menyanyi nyanyian yang baru penuh semangat, seperti kaum yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dalam Wahyu 5 ayat 9 dan ayat 13, saudara-saudaraku. Gambaran itulah yang tadi juga saya katakan, yang saya rasakan. Gambaran seperti sukacita yang digambarkan oleh Yohanes itulah yang tentunya kita rasakan. Tapi bukan hanya saat ini, tetapi rupanya itu sudah lama. Kalau tadi kita dengar dari kesaksian bapak-bapak semua, tampaknya itu berawal dari almarhum yang kita juga hormati, Bapak Alfred Simajuntak, yang juga aktif dulu di jemaat ini, mengembangkan pelayanan Kristiani. BPK Gunung Mulia, tadi ada saya lihat juga karangan bunga di sini. Ya, beliau juga aktif di BPK Gunung Mulia. Alfred Simajuntak, banyak kita mendengar ketika saya mulai melayani di Jakarta. 1988 saya sudah dengar, dan Ibu Aida juga sudah saya dengar aktif. Dan 1992 Paduan Suara Anak Indonesia, jika saya tidak salah, terbentuk sedemikian rupa. Namburu Miranda, jika saya tidak salah, adalah temannya salah satu pendiri. Kalau tadi Namburu mengatakan beliau di pujiannya, di tekniknya, saya mencari uangnya. Kira-kira seperti itu tadi. Dan satu lagi jika saya tidak salah, Bapak Sumarsono, untuk teknik pendidikan. Tapi saya tidak kenal Bapak Sumarsono. Dan tadi begitu terharunya Namburuku ini, Miranda, menceritakan pengalamannya. Bagaimana di awal-awal membentuk sedemikian rupa paduan suara itu, dan kita bisa nikmati, Papua bisa nikmati, Makassar bisa nikmati, ya, Medan juga bisa nikmati, Kalimantan juga bisa nikmati sedemikian rupa. Kalau boleh dikatakan, mana Yamuger tadi, terima kasih Pak, ya, bersama dengan Yamuger Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Karena berkali-kali ke luar negeri paduan suara anak Indonesia, dan juga Ibu Aida juga, ya, menjadi bagian-bagian kegiatan pujian, baik festival dan tentunya pujian biasa, ya, di dunia ini. Dimulai di dunia, tapi rasanya sudah di sorga. Dimulai dengan Ibu Aida Marisi tua, Matthew Sahala, Matthew yang paling bungsu, ya, ya, belum nikah, belum. Buru Majuntak ada loh. Iya, kalau Sahala sudah nikah, Karina sudah menikah, terima kasih. Tapi tetaplah bersama dengan komunitas kita di sini, komunitas paduan suara anak Indonesia, Yamuger dan yang lain-lain. Tapi saya mau katakan, kalau Aida Marisi tua, Aida bisa diterjemahkan, lihatlah, Marisi itu berisi, tua itu adalah
berkah. Lihatlah, berisi berkah. Benar, Aida Marisi Tua, yang saya tidak tahu apakah Amang Simajuntak, Amang Alfred Simajuntak memberi nama atau Ibu Boru Silitonga dulu memberinya, tapi yang pasti Ibu Aida Marisi Tua menjadi berkat bagi gereja-gereja, bagi paduan suara, bagi orang-orang yang mendapat sentuhan pelayanan sedemikian rupa. Kita merasakan sesuatu yang beda jika sudah bersama dengan beliau dalam pujian kita. Jika tadi tampaknya kami dengan mana tadi majelis jemaat kita, Bapak Sintua Kuto Galung, ya, beliau tadi mengangkat dari 2 Timotius 4, ya, ayat 7 dan ayat 8. Saya juga mengutip dari nas tersebut. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jika saya tidak salah, di sekitar tahun 2018 barangkali atau 19 pernah ada wawancara, lalu beliau bercerita setelah melihat paduan suara anak Indonesia, boleh dikatakan sudah banyak ya melantunkan pujian melanglang buana. Dalam wawancara itu seperti ini beliau mengatakan, ini adalah suatu proses yang kita mulai dari tahun 1997, tahunnya saya kurang mengerti, hampir 10 tahun. Proses membawa anak-anak itu untuk bukan hanya mampu, tapi bisa menghargai, lalu mencintai. Ada tingkatan-tingkatan yang dikatakan. Bahwa bukan hanya mampu bukan hanya menyanyi, maksudnya tentu bukan hanya memainkan alat-alat musik, sebab tentang ini juga nanti saya akan kutip beberapa amsal dari almarhumah yang perlu kita teladani, tetapi juga menghargai. Ada banyak orang yang mampu Bapak Ibu tapi tidak menghargai, kemampuannya sendiri pun ada tetapi tidak dihargai. Dan itu yang kita lihat, ada orang-orang yang punya kemampuan, punya kuasa, tetapi tidak dihargai, diperlakukan dengan tidak hormat, diperlakukan menjadi celah untuk dirinya atau aib untuk dirinya. Lalu katanya lagi, lalu mencintai. Kemudian dia akhiri dengan, saya kira kita sudah berhasil. Itu wawancara itu. Pada saat itu almarhumah sudah melihat apa yang dilakukannya itu sudah mencapai hasil. Tapi masih terus dilakukannya sampai akhir hidupnya. Benar seperti yang dikatakan Paulus tadi dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 itu. Bahwa dia almarhumah sudah menyelesaikan tugasnya yang baik di tengah dunia ini. Tapi apakah benar sudah berakhir? Berhasil berhenti di dunia? Ya. Tetapi sesuai dengan apa yang dilihat oleh Yohanes tadi di Patmos, bahwa di surga akan ada nyanyian-nyanyian baru. Berarti apa yang tadi suasana itu, apa yang sudah kita nikmati itu pasti akan berlanjut lagi di surga. Bahwa kita akan menjadi penyanyi, bahwa kita akan menyampaikan pujian-pujian sedemikian rupa. Oleh karenanya ini perlu memang berlanjut atau dilanjutkan di tengah dunia ini mempersiapkannya. Mana Ibu Sonia tadi ya? Terima kasih
Karena saya lihat tadi kalau almarhumah Aida sudah mendahului kita. Tapi soalnya juga tadi saya lihat sepertinya ya seperti inkarnasi dari almarhumah ini. Harapan bahwa akan tetap ya keluarga Simajuntak juga akan tetap ya sebagai para pemimpin ya pencipta, motivator, menggerakkan ya semua potensi supaya kita tetap memuji Tuhan. Sebab ketika kita memuji Tuhan, kalau saya selalu mengapresiasi runtuhnya tembok Jericho yang diruntuhkan oleh kekompakan menyuarakan suara yang diajarkan oleh Tuhan. 6 hari lamanya pertama mereka berkeliling sedemikian rupa, ya kemudian serentak pada yang ke-7 lalu tembok itu runtuh. Itu kiasannya dan kekuatan daripada pujian itu. Karena itu kita lanjutkan terus, karena kita juga akan menyanyi bersama kelak di surga. Nyanyian terakhir biasanya di HKBP dinyanyikan satu lagu dari nomor 347 dan nanti di pemakaman juga akan kita nyanyikan, barangkali dituliskan juga di acara kita. Kelak akan berjumpa saudara seiman di saat kita tiba di surga yang kekal, di surga yang kekal, di surga yang kekal. Kelak akan berjumpa seluruh umatnya di sisi Allah Bapa saat kita menang, saat kita menang, saat kita menang. Bahwa kita akan berjumpa dengan orang-orang kudus yang sudah menyanyikan nyanyian baru. Kita akan berjumpa dengan almarhumah yang banyak menggerakkan lagu pujian di tengah bangsa negara kita dan juga di luar negeri, di mancanegara. Tapi kita juga sekarang tetap mempersiapkannya, tetap menyanyikannya dengan baik supaya kelak kita akan bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudaraku, sungguh setelah saya mendengar dari Bapak Ibu kesaksian-kesaksian banyak yang saya tahu tentang Ibu Aida. Tapi izinkanlah saya mengutip beberapa amsal. Saya katakan amsal ini dari pengertian amsal itu adalah ungkapan ringkas yang berisikan pendidikan, yang berisikan ajakan-ajakan yang baik. Salah satu dia katakannya begini, suara adalah satu-satunya instrumen yang paling murah yang selalu dibawa oleh tubuh kemanapun seorang pergi. Dan semua anak memiliki instrumen itu. Walaupun tidak semua anak memiliki instrumen musik seperti piano, organ, gitar, namun anak-anak memiliki instrumen yang sudah diberikan Tuhan, yaitu suara. Syukurilah. Dan itulah kemudian yang diolah sedemikian rupa menjadi lebih baik lagi bersama dengan instrumen yang lainnya. Tetapi yang pasti Tuhan sudah memberikan instrumen yang boleh kita bawa kemanapun dan boleh kita pakai dimanapun, yaitu suara kita. Berkaitan dengan anak-anak, dan karena itulah sangat tertarik beliau untuk pelayanan anak-anak itu. Anak-anak itu bersifat peniru, maka mereka sering diremehkan oleh orang. Jadi cara kita, sikap kita, cara kita menyanyi sangat dipanut anak-anak. Sebenarnya yang sangat dihargai anak-anak adalah kepolosan dan kejujuran kita. Kalau kita polos, kita sayang pada mereka, kita polos dalam bekerja sama, jujur, esuya, tidak ada kepura-puraan, kita akan dihargai. Ini bagi orang tua, bagaimana melihat, memperlakukan anak-anak. Satu lagi, dan itu kita lihat di sini, bahwa
anak-anak itu benar-benar mereka melihat sesamanya adalah sama. Dikatakan seperti ini, bahwa anak-anak itu akan bertumbuh sedemikian rupa. Anak-anak miskin atau anak-anak yang kurang mampu dengan anak-anak kaya sebenarnya tidak melihat status seperti itu. Anak-anak tetaplah sebagai anak-anak saja. Sebab anak tidak membedakan miskin, kaya, suku, ras, atau cacat sekalipun. Dan itu tentunya yang sudah kita lihat tadi. Amsal saya katakan tadi, itu adalah ajaran ringkas sebagai pendidikan, sebagai panutan. Beliau tidak hanya membentuk sedemikian rupa, tapi sekaligus juga memberikan ajakan, memberikan didikan supaya kita juga mampu untuk mengikut jejak yang dilakukannya. Biarlah benar seperti nama beliau, Aida Marisi Tua, lihatlah berisi berkat, itu kita sudah nikmati, dan untuk semua keluarga pun yang ditinggalkannya, supaya benar-benar menjadi berkat, dan berharap keluarga Pak Swensen juga dengan anak-anak semua menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kita. Sebentar kita akan menghantarkan ke tempat perhentiannya yang terakhir di Kerawang. Tuhan memberkati kita semua, melindungi kita menghantarkannya. Dan kehadiran Bapak Ibu semuanya merupakan doa, doa untuk keluarga, doa untuk tentu semua apa yang telah dilakukan oleh almarhumah. Kiranya Tuhan memberkati itu supaya menjadi berkat di tengah dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Segala syukur puji kami naikkan ya Allah Bapa atas anugerah berkat-Mu di tengah hidup kami melalui salah seorang yang kami kasihi, Aida Marisi Tua si Majuntak. Tuhan, banyak kesaksian yang menyatakan perannya, bagaimana perhatiannya, bagaimana kedekatannya dengan setiap orang. Dia membentuk paduan-paduan suara, melatih, tetapi dia juga bekerja sama dengan baik dengan teman-temannya untuk boleh saling membantu. Kesaksian para teman sekerjanya dan juga teman dalam persahabatan biasa. Demikian juga lembaga-lembaga yang ada berkaitan dengan paduan suara, baik di pemerintahan, demikian juga yang independen. Itu adalah pengakuan bahwa benar sesuai dengan nama almarhumah itu, dia telah menjadi berkah bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapak. Berkatilah keluarga Bapak Swensen, anaknya, Sahala bersama istri, Karina bersama suami, Matthew yang belum menikah, dan berharap Tuhan akan menunjukkan calonnya menjadi istrinya pada waktunya. Demikian juga semua keluarga Simajuntak dan semua kami yang ada di sini. Tuhan, pasti ada duka, ada rasa sedih ketika kami berpisah. Tetapi kami sungguh tahu bahwa kelak kami akan bersama-sama di sorga. Dan sebagaimana yang Tuhan nyatakan melalui wahyu kepada Yohanes, kelak kami akan menyanyi bersama dengan nyanyian baru itu. Ya Tuhan, biarlah iman kami, harapan kami juga akan bersama dengan saudara-saudara kami, ibu kami yang telah mendahului kami di sorga kelak. Terima kasih ya Bapak. Dan berkatilah semua para unit-unit yang sudah layani berkembang di tengah pelayanan paduan suara di tengah-tengah dunia ini. Supaya benar-benar ya Tuhan, sejak di dunia ini kami terbiasa memuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perjalanan kami ke tempat pemakaman almarhumah ini nanti di Kerawang. Tuhan lindungi kami.
Biarlah Tuhan atas pemeliharaan-Mu kami boleh kembali lagi ke tempat kami di Jakarta. Terima kasih Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kesaksian pujian dari Diani Sitompul dan Delima Simamora.
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1 dan 2 atau Kidung Keesaan nomor 644 ayat 1 dan 2, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Selanjutnya, penghormatan terakhir kepada Inang Aida Marisitua Simanjuntak. Cek satu. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memberikan last goodbyes dan salut ya. Nantinya Bapak dan Ibu bisa melalui dari yang paling depan, berjalan dari sana menuju sebelah sini, dan karena peti sudah ditutup dan tidak ada bunga di tangan kita hanya bisa memberikan doa dan harapan. Mulailah memberikan doa dan harapan dari sebelah sana, berjalan sampai sini, dan kepada keluarga di sini dan di sana, Bapak dan Ibu memberikan anggukan. Gitu ya. Sekali lagi, Bapak dan Ibu bisa memberikan last goodbyes dengan jalan dari sana, berikan anggukan kepada keluarga, dan juga mungkin doa Bapak dan Ibu bisa sampaikan dari ujung sebelah sana. Silakan, kami mulai dari sebelah kiri, Ibu sana. Silakan, memutar ke sana. Oke, pecah dua gitu ya. Oke, dari sini kalau gitu, ya. Sekali lagi, karena begitu banyak antusiasme Bapak dan Ibu, mohon dilakukan dengan, mungkin mohon maaf, dengan segera dan jangan terlalu lama, supaya kita bisa langsung berangkat nantinya ke San Diego Hills. Sekali lagi mohon dilakukan dengan segera. Kalaupun Anda Bapak dan Ibu ingin melakukan doa dalam hati, silakan lakukan dalam saat perjalanan Bapak dan Ibu ke tempat ini. Setelah itu Bapak bisa langsung pergi. Terima kasih.
Dan saya bersama dengan Maestro Vannes akan menyanyikan Great is Thy Faithfulness dan juga Near God Today. Sekali lagi Bapak Ibu, masuk dari jalur utama, keluar dari samping kiri kanan. Ya, dan kembali ke tempat duduk masing-masing dengan segala hormat, Bapak dan Ibu boleh sebelum berdiri, Bapak duduk dulu, Bapak dan Ibu silakan duduk dulu biar nanti kami boleh atur supaya jalannya pemberian last goodbye sini lebih tertib. Bapak dan Ibu mohon silakan duduk dulu semuanya. Silakan duduk dengan segala hormat. Kami mengajak Bapak dan Ibu silakan duduk dulu. Sekali lagi silakan duduk dulu. Kami mohon maaf atas ketidakjelasan ini. Sekali lagi. Oke, arahan dari saya. Silakan datang dari Baik, segala hormat dan juga respect pada Bapak dan Ibu, kita mulai dari sebelah sana, berjalan menuju ke sini, lihat tangan saya boleh, kemudian duduk kembali, diikutin dengan di belakangnya. Silakan.
Bapak dan Ibu, mohon silahkan duduk dulu. Kita lakukan semuanya dengan tertib. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan selanjutnya. Baik, sekali lagi dengan segala hormat Bapak dan Ibu, kami mohon untuk melakukan semuanya dalam keadaan tenang, tidak perlu mengutarakan segala sesuatu, tidak perlu mengeluarkan suara. Kita lakukan ini untuk almarhum Kak Aida. Mohon untuk tidak berbicara dulu. Dan bagi Bapak dan Ibu ingin memberikan selamat, silahkan langsung jalan. Dan Ibu dan Bapak yang sudah memberikan selamat, boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing setelah Bapak dan Ibu memberikan selamat kepada keluarga. Oke, silakan berikutnya. Kasih setiamu kekal selamanya, besar setiamu ya Allahku.
God to thee, nearer to thee. And though it be a cross that raiseth me, still all my song shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to in my dreams I'd be nearer, my God, to thee, nearer to thee, nearer, my God, to Kita masih dalam suasana kebaktian. Bapak dan Ibu, dengan segala hormat, kami mohon Bapak dan Ibu tidak membuat sebuah kegaduhan dengan berhenti bicara. Bapak dan Ibu mohon untuk tidak berbicara dengan sebelah-sebelah. Kita masih dalam suasana kebaktian. Segala hormat dari saya untuk Bapak dan Ibu, kita jaga ketenangan kebaktian ini tetap supaya almarhum bisa berangkat dengan tenang. Sekali lagi, mohon tidak mengeluarkan suara. Terima kasih.
Bapak Ibu yang terkasih, kita belum selesai dalam kebaktian kita. Ya, jadi Bapak dan Ibu kami harapkan untuk kembali duduk. Kita belum selesai dalam kebaktian kita.
kejar ya. Pokoknya kalau misalnya di sini nggak kedapetan, cari kejar di tol. Jemaat yang terkasih, mari kita ambil posisi untuk pemberangkatan. Setelah ini nanti boleh foto lagi, silahkan. Tapi diserahkan kepada Bapak Pendeta kita. Kami mohon untuk duduk kembali di tempat untuk tidak melakukan aktivitas yang lain. Terima kasih. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kami serahkan kembali kepada keluarga untuk dilanjutkan acaranya seperti yang sudah kita cantumkan. Untuk foto bersama silakan. Kade untuk acara 19. Saya Aida Swenson Simanjuntak. Welcome. Selamat datang di Penabur International Choir Festival 2019. Oh, jadi makan malam Pak, Ibu Minar? Enggak. Kalau bukan, kalau meeting onsite Pak Hendra mau jam berapa tuh, Pak? Oh, jam 4. Ibu Aida Swenson adalah seorang guru, musisi, pendidik yang sangat menginspirasi dan sudah banyak berjasa pada dunia paduan suara di Indonesia. The conductors, because music is expression, it's good to select music which suits the singers and the ability and the feelings of the conductors. Terima kasih, Bu Aida. Terima kasih, Ibu Aida. Terima kasih, Ibu Aida Swenson. Terima kasih, Ibu Aida. Ibu Aida, terima kasih banyak. Ibu Aida, thank you so much for being part of the Penabur International Choir Festival 2022. Thank you so much, Rainy Aida. You will always be a melody in our heart.
segenap keluarga besar Penabur International Choir Festival dan juga BPK Penabur Jakarta mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ibu Aida Swenson Simanjuntak. Tuhan berkenan menerima di sisinya. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Aida yang telah mengajak saya bersama penambur menyelenggarakan PICF 2022 maupun yang sebelumnya PICF 2019. Pengalaman yang sangat berharga ini menjadi kenangan yang sangat indah. Aida punya harapan yang besar melalui PICF ini bisa menjadi wadah untuk semua paduan suara berkarya, berprestasi, dan PICF menjadi sarana edukasi. I'm Tim Sharp from the United States, and it's my sad moment to send my condolences, my love, my prayer to the family of Ida Swenson. I worked with her for many years in the choral world, and I knew her to be a wonderful person, a generous and loving person, a person who's loved by everyone that knows her. Saya Kestia Ramalistia, saya selaku mitra kerjasama dari BPK Penabur dan juga sebelum ini menjabat sebagai Direktur Artistik Kegiatan Best Student Choir Festival 2022. Saya ingin mengucapkan turut berbela-sungkawa atas berpulangnya salah satu figur besar dalam dunia paduan suara modern Indonesia, yaitu Ibu Aida Swenson Simanjuntak. On such a short acquaintance with Ibu Aida, I learned about always loving what we do and doing what we love. You'll surely be missed. Jadi ya? Oke, ya. Ketiga kali jadi.
Saat ini kita akan memindahkan peti jenazah ke ambulans dan selanjutnya dibawa ke San Diego Hills, Karawang. Kepada seluruh jemaat dipersilakan untuk berdiri karena kita sebentar lagi akan mengantarkan orang tua kita ini, Ibu Aida Swenson Simanjuntak, untuk peristirahatan terakhirnya di San Diego Hills. Terima kasih.